Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah tingkat lanjut kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dampak Perang Dunia Kedua, di mana pengaruh Perang Dunia Kedua bagi dunia antara lain adalah hancurnya kekuatan besar di dunia di kawasan Eropa Barat, kemerdekaan dari negara-negara jajahan Eropa, berkembangnya teknologi secara pesat, lahirnya PBB, dan dimulainya era Perang Dingin. Adapun materi yang akan kita bahas diantaranya adalah perubahan kehidupan politik global, hancurnya kekuatan besar di Eropa, kemerdekaan bagi negara-negara jajahan Eropa di Asia dan Afrika, berkembangnya teknologi secara pesat, lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimulainya era Perang Dingin, kelahiran organisasi PBB, dan yang terakhir adalah pengaruh Perang Dunia Kedua bagi Indonesia dan proses kemerdekaan. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu perubahan peta politik global pasca Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua pada 1939 sampai 1945 mengakhiri dominasi politik global Eropa Barat yang sebelumnya berperan sebagai kekuatan utama dunia. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua superpower dengan ideologi yang saling bertentangan, demokrasi kapitalis Amerika Serikat versus komunisme Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki kekuatan militer yang besar, teknologi yang mutakhir, dan pengaruh politik ekonomi yang luas. Situasi ini menjadi pondasi terbentuknya sistem bipolar dalam politik internasional selama hampir setengah abad berikutnya. Hancurnya kekuatan besar di Eropa Barat. Jerman kalah total, terpecahnya menjadi Jerman Barat, demokratisasi, dan Jerman Timur, komunisme. Inggris mengalami kerugian ekonomi yang besar, kehilangan status sebagai kekuatan kolonial utama. Selain itu, negara Prancis kehilangan banyak wilayah jajahan di Asia ataupun di Afrika. Begitu juga dialami oleh Belanda, Belgia, dan Jepang, kehilangan kekuatan militer ekonomi sehingga tak dapat mendominasi global lagi. Sementara itu, Amerika sebagai kekuatan baru pasca Perang Dunia Kedua keluar dengan kondisi ekonomi dan infrastruktur yang masih utuh, berbeda dengan negara Eropa yang hancur karena Perang Dunia Kedua ini terjadi di Eropa. Kemudian keunggulan yang lain yaitu memiliki cadangan emas terbesar di dunia serta produksi industri yang melesat 90% selama perang, terutama untuk persenjataan. Menguasai teknologi strategis seperti bom atom, kapal induk, pesawat jet, berperan sebagai pemasok utama bantuan ekonomi dan militer bagi negara-negara sekutu. Jadi kunci dari Amerika Serikat ini menjadi kekuatan baru, diantaranya adalah menguasai teknologi strategis dan perekonomian kuat karena cadangan emas dan produksi yang besar. Yang kedua, Uni Soviet sebagai kekuatan tandingan. Uni Soviet ini meskipun mengalami kerugian sekitar 27 juta orang harus meninggal, namun bisa keluar dari kesulitan perang sebagai pemenang di front timur. Menguasai Eropa Timur, membentuk blok negara satelit seperti Polandia, Hungaria, dan Cekoslovakia. Selain itu juga mengembangkan teknologi nuklir pada 1949, mematahkan monopoli senjata atom oleh Amerika Serikat dengan mengusung ideologi komunisme dan membentuk aliansi Pakta Warsawa sebagai tandingan dari NATO. Ada dua poin yang menjadi keunggulan Uni Soviet sebagai kekuatan tandingan, yaitu mengembangkan teknologi nuklir dan menguasai Eropa Timur dan membentuk aliansinya. Kemudian pemulihan ekonomi di Eropa. Pemulihan ekonomi di Eropa ini dicetuskan oleh Amerika Serikat dengan mengeluarkan program Marshall Plan pada tahun 1947 untuk membantu pemulihan ekonomi Eropa bagian barat. Total bantuan mencapai sekitar 13 miliar US dollar
disalurkan ke 16 negara termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman Barat. Tujuannya adalah membangun kembali infrastruktur, mencegah pengaruh komunisme, dan memulihkan perdagangan. Hasilnya, produksi industri Eropa naik 35% dalam 4 tahun. Kemudian dari Uni Soviet juga tidak tinggal diam, mereka mengeluarkan program pemulihan ekonomi untuk Eropa Timur, yaitu Molotov Plan pada 1949 sebagai tandingan Marshall Plan untuk negara-negara blok barat. Bantuan dalam bentuk perjanjian dagang, pemasokan bahan baku, dan kerjasama industri. Negara peserta diantaranya ada Polandia, Romania, Bulgaria, Cekoslovakia, dan Jerman Timur. Tujuannya adalah memperkuat ketergantungan ekonomi negara-negara Eropa Timur pada Uni Soviet. Selain kejadian di Eropa, juga terjadi kejadian di wilayah Asia pasca Perang Dunia Kedua. Di antaranya adalah munculnya negara baru di kawasan Asia. Perang Dunia II melemahkan kekuatan kolonial Eropa di Asia karena kerugian militer, ekonomi, dan kehancuran infrastruktur. Namun, dari perubahan ini semua ada sisi baik. Pasca Perang Dunia Kedua dengan munculnya negara-negara baru di wilayah Asia. Sebagai contoh, India. India merdeka dari Inggris pada 15 Agustus 1947 melalui perjuangan politik damai yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Sedangkan di Indonesia sendiri memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian di beberapa negara di Indochina seperti Vietnam, Laos, Kamboja memulihkan perang melawan Prancis 1946 sampai 1954 yang berakhir dengan perjanjian Jenewa memecah Vietnam menjadi 2 bagian, yaitu utara dengan paham komunisme dan selatan sebagai paham demokratis. Selain di Asia juga fenomena itu juga terjadi di negara-negara Afrika dengan kemunculan negara-negara baru di Afrika. 1950 sampai 1975 menjadi puncak kemerdekaan negara-negara di Afrika dipicu melemahnya kontrol Eropa pasca Perang Dunia Kedua dan tekanan dari PBB. Sebagai contoh, Libya 1951 menjadi negara Afrika pertama yang merdeka pasca perang. Diikuti Sudan 1956, Ghana 1957, dan Nigeria 1960. Banyak kemerdekaan terjadi melalui perundingan diplomatik, namun beberapa melalui perang yang panjang seperti Aljazair melawan Prancis 1954 sampai 1962. Dekolonialisasi di Afrika juga dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan Amerika Serikat dan Uni Soviet kepada gerakan nasionalis sehingga bagian dari perebutan pengaruh Perang Dingin. Selain itu juga terjadi perkembangan teknologi militer era pasca Perang Dunia Kedua. Bom atom pertama dijatuhkan Hiroshima 6 Agustus 1945 menewaskan kurang lebih 14.000 orang. Nagasaki 19 Agustus 1945 menewaskan 75.000 orang. Mempercepat kekalahan Jepang itu salah satu menjadi contoh perkembangan teknologi militer pada Perang Dunia Kedua ini. Kemudian rudal balistik F-2 buatan Jerman menjadi dasar pengembangan roket modern. Selain itu juga ada senjata biologis dan kimia mulai diuji coba secara rahasia di beberapa negara meski penggunaannya dilarang di konvensi internasional. Kemudian yang terakhir adalah kemajuan militer ini memicu perlombaan senjata di era Perang Dingin dengan anggaran pertahanan Amerika Serikat dan Uni Soviet meningkat drastis. Kemudian perkembangan teknologi sipil era Perang Dunia Kedua. Diawali dari perkembangan teknologi militer, perkembangan teknologi sipil juga terdampak setelah pasca Perang Dunia Kedua. Seperti contohnya radar yang awalnya digunakan untuk mendeteksi pesawat musuh setelah perang dikembangkan untuk navigasi maritim dan penerbangan sipil. Telekomunikasi kabel radio yang berkembang pesat mempercepat arus informasi internasional. ENIAC 1946 seperti komputer elektronik pertama yang digunakan untuk
perhitungan artileri dan penelitian ilmiah menjadi awal revolusi komputer. Selain itu juga penemuan dan inovasi pasca perang menciptakan fondasi bagi era teknologi modern seperti elektronika, energi, listrik, dan transportasi massal. Kemudian lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasca Perang Dunia Kedua, mulai lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang resmi berdiri 24 Oktober 1945 berdasarkan Perjanjian Piagam San Francisco. Dibentuknya ini untuk mencegah perang global kembali terjadi dan mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Ada 51 negara menjadi anggota awal, kini menjadi 193 negara. Tujuan dan asas PBB. Tujuan utamanya adalah menjaga perdamaian dunia, memajukan hak asasi manusia, pendorong kerjasama pembangunan, asas persamaan, kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri. PBB memiliki 6 organ utama seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Gesellschaft, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. PBB menaungi badan-badan khusus seperti WHO, UNESCO, UNICEF, dan FAO. Dimulainya era Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua. Perang Dingin dimulai pada 1947 setelah Amerika meluncurkan Truman Doctrine untuk menahan penyebaran komunisme dan Uni Soviet membentuk aliansi Blok Timur. Konflik ini tidak terjadi secara langsung tetapi melalui perang proksi seperti Perang Korea 1950-1953, Perang Vietnam 1955-1975. Blok Barat membentuk NATO 1949, sedangkan Blok Timur membentuk Pakta Warsawa 1955 untuk saling mengimbangi kekuatan militer. Persaingan mencakup bidang politik, ekonomi, olahraga, budaya, dengan propaganda sebagai senjata ideologis yang utama. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh Perang Dunia Kedua bagi Indonesia. Meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 tanpa bantuan Jepang, karena setelah itu Jepang harus menyerah pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Belanda berusaha kembali memicu perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian disusul agresi militer Belanda 1 1947, agresi militer Belanda 2 1948, dan diakhiri dengan pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 pada perjanjian Konferensi Meja Bundar. Dampak strategis bagi Indonesia, Perang Dunia II ini membuka peluang politik bagi tokoh nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang kedua, kekalahan Jepang memicu kekuasaan yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Dukungan diplomasi dari negara-negara Asia Afrika memperkuat posisi Indonesia di PBB, dan Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok 1955 untuk menjaga netralitas di tengah Perang Dingin. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.